Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tri Marsudi dari SMA Negeri 1 Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, akan mencoba menampilkan teknik pembelajaran, yaitu dengan menggabungkan handphone dengan materi-materi yang ada di. Jadi di sini penggunaan handphone ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Dalam hal ini nanti akan kita beri tugas kelompok kepada anak-anak. Sebagian sudah bentuk kelompok, kemudian kita beri pengarahan, yaitu tugasnya adalah membuat video materi pembelajaran dengan aplikasi Canva dan Bandicam. Selanjutnya guru mengadakan absensi sebentar, kemudian memerintahkan kepada seluruh siswa untuk mempersiapkan diri segera membentuk kelompok. Nanti akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada 6 anggota. Kemudian kita mengecek untuk posisi dari ketua kelompok yang akan bertanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti sebagian sudah mulai mengerjakan. Berikut kami berikan contoh salah satu hasil karya dari kelas siswa kelas 11 5, yaitu dalam bentuk video pembelajaran dengan materi perlawanan rakyat Banten melawan VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu perlawanan Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terjadi karena VOC memaksakan monopoli perdagangan di wilayah Banten. VOC ingin menguasai seluruh kegiatan perdagangan dan melarang kerajaan berdagang dengan bangsa lain. Kebijakan itu membuat rakyat dan kerajaan Banten kehilangan kebebasan serta kedaulatan mereka. Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Raja Banten menolak keras aturan tersebut dan bertekad mengusir VOC dari Batavia. Selain itu, campur tangan VOC dalam urusan politik kerajaan juga menyebabkan pertikaian di dalam istana Banten sendiri. Tokoh utama dalam perlawanan Banten ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama asli Raden Patah. Beliau adalah Raja Banten yang gigih melawan VOC dan berjuang mempertahankan kedaulatan kerajaannya. Tokoh berikutnya adalah Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa. Awalnya ia mendukung perjuangan ayahnya, namun kemudian bersekutu dengan VOC karena terpengaruh politik adu domba. Tentu saja ada VOC, perusahaan dagang Belanda yang menjadi lawan utama kerajaan Banten karena ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Perlawanan dimulai pada tahun 1659 ketika Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian monopoli perdagangan yang diajukan oleh VOC. Ia ingin menjaga agar Banten tetap bebas berdagang dengan bangsa lain. Namun, VOC berhasil memaksa Sultan Ageng untuk menandatangani perjanjian tersebut meskipun perlawanan rakyat masih terus berlanjut. Pada tahun 1683, VOC menjalankan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji. Pertikaian ayah dan anak ini memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang mendapatkan bantuan dari VOC akhirnya berhasil mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dan naik tahta sebagai raja. Sejak saat itu, pengaruh VOC di Banten semakin kuat. Perlawanan rakyat Banten belum benar-benar berakhir. Pada tahun 1750, rakyat kembali bangkit melawan Sultan Haji karena dianggap sewenang-wenang dan terlalu berpihak kepada VOC. Sayangnya, perlawanan ini kembali gagal karena Sultan Haji dipandu oleh pasukan VOC. Sebagai imbalan, VOC diberi hak monopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Sejak saat itu, Banten berada di bawah pengaruh penuh Belanda. Dari perlawanan Banten ini, kita belajar bahwa perpecahan adalah senjata paling berbahaya bagi penjajah. Pertikaian antara Sultan Ageng dan Sultan Haji menunjukkan bahwa tanpa persatuan perjuangan bisa runtuh.